Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk bulan yang baru, bulan Mei. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang membawa kita melewati hari-hari kita dengan luar biasa. Tapi Pak, saya ada pergumulan. Jangan takut, Tuhan akan buka jalan buat kita. Amin. Nah, bulan ini, bulan Mei, kita akan bicarakan sesuatu juga yang sangat menarik menurut saya. Karena saya dapatkan tema ini dan saya bersuka cita. Tuhan, terima kasih untuk setiap bulan Tuhan menuntun. Bulan lalu kita belajar banyak tentang ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Mengapa Tuhan suruh kita mengingat? Supaya kita sadar, katakan sadar, mengerti bahwa semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kita. Kalau kita ada hari ini, semua karena kebaikan. Dan kita perlu mengingat supaya kita selalu bersyukur, selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya Tuhan setia dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini dan sepanjang bulan ini kita akan sharing firman Tuhan yang menarik sekali, yang bagus sekali. Temanya, Dia buka jalan saat tiada jalan. Nah, saya percaya firman tema ini yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya saudara jemaat GB Immanuel. Saya tahu dalam hidup ini kita banyak pergumulan, amin. Kita banyak persoalan, banyak mengalami masalah-masalah yang terkadang kita tidak menemukan jalan keluar. Kita terjepit, tersesak, tidak menemukan jalan keluar. Nah, kita butuh jalan keluar. Nah, karena itu saya berdoa firman hari ini dan sepanjang minggu ini akan menuntun saudara, menghibur saudara, mengingatkan, mengajarkan saudara bahwa Dia akan buka jalan bagi kita. Ya, percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan di saat kita merasa tidak ada jalan keluar. Nah, kita akan belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Katakan, Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan mukjizat, Dia sanggup untuk membuka jalan saat tiada jalan. Nah, itu yang poin pertama yang kita akan pelajari, dan kita juga akan belajar di minggu depan. Bu Dewi akan ajarkan. Sebenarnya saya mau khotbah 2 kali sampai minggu depan, tapi karena ada undangan khotbah di tempat Pak Olga, saya minta Bu Dewi menggantikan. Minggu depan kita akan belajar bagaimana kita menggerakkan tangan Tuhan untuk menolong kita, untuk melakukan mukjizat, untuk membuka jalan bagi kita. Bagaimana kita bisa menggerakkan tangan Tuhan, hati Tuhan, supaya Tuhan mau buka jalan buat kita. Amin. Nah, jadi pastikan minggu depan datang lagi untuk belajar lanjutannya, saudara. Amin. Nah, saudara, dalam kehidupan ini seperti saya bilang, kita seringkali mengalami situasi-situasi yang sulit. Masalah, pergumulan, ya, keadaan yang sulit, saudara. Nah, kita butuh pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mampu menyelesaikan persoalan kita. Ingat itu, tanpa Tuhan kita tidak mungkin mampu menyelesaikan persoalan kita. Tapi Pak, saya sudah coba. Bisa kok Pak? Ya, bisa aja. Tapi babak belur. Babak belur. Capek, susah, berat. Bisa. Ada orang-orang nggak ngandalin Tuhan, bisa. Tapi kebanyakan gagal. Kalaupun ada yang lolos, udah babak belur hidupnya. Nah, firman Tuhan mengajarkan, mengapa kita tidak cari Tuhan? Mengapa kita tidak belajar cara-caranya Tuhan? Karena kalau kita cari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita ikuti tuntunan. Memang nggak ringan, tapi Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih penghiburan. Tuhan kasih jalan keluar melalui mukjizatnya. Amin. Ayo saudara belajar, fokus 1 jam ke depan, mudah-mudahan bisa selesai. Kalau enggak kita belajar 2 jam sampai jam 1 lah kira-kira ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari fokus belajar dari firman Tuhan. Saya percaya hidup kita enggak gampang-gampang saja. Apalagi ini di akhir zaman. Banyak orang mengalami pergumulan, macam-macam pergumulan. Ada keuangan, kesehatan, ya, keluarga, hubungan orang tua, anak-anak orang tua, suami, istri, kakak, beradik, macam-macam saudara. Masalah kerjaan dan segala sesuatunya. Nah, Tuhan ngajar kita. Nanti saya cerita banyak melalui kisah. Ada banyak kisah, tapi saya ambil kisah ini. Nah, Tuhan ajar kita supaya senantiasa mengandalkan Tuhan. Katakan selalu mengandalkan Tuhan. Bukan ngandalin yang lain, saudara. Selalu berharap sama Tuhan, bukan berharap sama yang lain. Berharap sama manusia, orang tua, kakak beradik, teman, gembala. Ya bisa aja.
Tapi manusia terbatas. Nah, saudara udah tahu lah. Misal nih, mau pinjem duit, sekali dia kasih, 2 kali dia kasih, 3 kali belum tentu, saudara. Apalagi yang kita pinjam belum kita bayar. Dia bilang gini, yang kemarin aja belum dibayar, masih mau pinjam lagi, dia nggak bisa kasih, saudara. Amin, walaupun dia bisa. Manusia terbatas, kadang-kadang kita minta tolong, dia bilang aku nggak sanggup. Memang dia nggak sanggup, saudara. Bisa aja dia nggak mau, tapi mungkin dia nggak sanggup. Manusia terbatas. Jangan andalkan manusia. Tuhan bilang juga jangan andalkan kuasa gelap. Kuasa gelap bisa nolong kita nggak? Bisa. Setan bisa kasih nggak? Kekayaan? Bisa. Setan bisa kasih nggak? Jabatan? Bisa. Setan bisa menyembuhkan? Bisa. Ingat waktu di padang gurun, Yesus dicobai, setelah puasa 40 hari 40 malam, iblis datang untuk menggoda Yesus, menawarkan, kalau kau lapar, jadikan batu ini jadi makanan. Yesus lapar. Dia Tuhan 100%, dia manusia 100%, dia merasa lapar. Iblis menawarkan, tapi Tuhan gak mau kompromi sama setan. Setan tawarkan kedudukan. Setan tawarkan kekayaan, kemuliaan dunia ini. Tapi Yesus gak mau kompromi. Nah, dari kisah ini Tuhan mengajar kita, jangan pernah kompromi sama kuasa gelap. Jangan pernah berharap minta tolong sama kuasa gelap. Walaupun kuasa gelap mungkin bisa membantu. Tapi ingat, kalau iblis kasih 5, dia minta bayar 50. Kalau iblis kasih 100, dia akan nuntut 1000. Dia akan nuntut keselamatanmu hilang. Dia akan menuntut ada tumbal-tumbal yang harus dibayar untuk setiap pertolongan dari kuasa gelap. Dan itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita terima dari dia. Karena jangan pernah datang ke orang pintar. Amin. Ya, di sekitar kita banyak orang yang berkata dia pintar, orang pintar, dukun, saudara, guru dan segala. Jangan pernah minta petunjuk kepada setan, orang pintar dan sebagainya. Karena pasti akibatnya lebih besar daripada yang bisa dia berikan. Jadi kalau saudara bermasalah, saudara mengalami pergumulan yang sulit, tersesat, tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan, datang kepada Tuhan. Karena dia sanggup. Dia sanggup, dia berkuasa. Dia sanggup buka jalan, dia sanggup melakukan mukjizat. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia pasti menolong kita. Karena kita anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara lihat di situ, ya, kita harus percaya bahwa Tuhan tuh mengizinkan kita mengalami situasi yang sulit agar kita memiliki kesempatan. Katakan memiliki kesempatan. Ya, memiliki kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Saya 2-3 minggu lalu udah dapat tema ini, lalu saya tulis-tulis biasanya saya tulis di WhatsApp, saya simpen tulisannya, catatannya. Saya mau cerita tentang Yosafat dan tembok Yeriko, saudara. Yosafat itu dikepung musuh, saya sering cerita. Tidak ada jalan keluar, musuhnya besar sekali, banyak sekali, 3 kerajaan. Lalu bagaimana bangsa Israel mengalahkan tembok Yeriko, rubuh saudara, dengan cara yang ajaib. Gak bisa masuk, gak bisa ngalahin musuh yang di dalam, temboknya tebal, tinggi. Tapi bisa roboh dengan cara yang ajaib. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa saya untuk melihat kisah tentang bagaimana Tuhan buka jalan saat Musa dan bangsa Israel dikejar Fir'aun. Tuhan membelah laut. Dari kisah-kisah yang saya baca, saya renungkan. Oh, saya dapat pengertian. Bagus sekali. Dan saya mau bagiin buat saudara. Ternyata saudara, nih, kalau kita mau ngerti, hidup kita ini di tangan Tuhan. Katakan hidup kita di tangan Tuhan. Ya, semua sudah Tuhan rancangkan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Katakan semua dalam kendali Tuhan. Ya, semua ada dalam tangan Tuhan. Semua dalam otoritas Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini mengalami masa sulit, pergumulan-pergumulan dan keadaan yang sulit seperti yang tidak ada jalan keluar, ternyata Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa?
Situasi sulit ini Tuhan izin supaya kita memiliki kesempatan, katakan kesempatan, untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, untuk mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu tujuan Tuhan. Nanti kita belajar sama-sama. Jadi saudara, kalau hari ini saudara sedang mengalami masa sulit seperti tidak ada jalan keluar, jangan takut. Jangan galau, jangan bimbang ragu. Apapun masalah saudara. Karena saudara harus percaya, aku ini anak Tuhan. Hidupku di tangan Tuhan. Tuhan pegang kendali atas hidupku. Mata Tuhan tertuju kepadaku. Selama aku ikut Tuhan sungguh-sungguh, pergumulan apapun tidak masalah. Yang penting Tuhan ada bersamaku. Nah itu yang saudara camkan baik-baik. Jadi kalau Tuhan izinkan saudara hari ini mengalami masa-masa sulit, seperti tidak ada jalan keluar, itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa melihat kemuliaannya, kuasanya, perbuatannya ajaib. Orang kalau keadaannya baik-baik saja, tidak bisa lihat mukjizat saudara. Betul nggak? Kalau saudara lagi nggak punya uang, ada yang berkati, Tuhan suruh, kamu berkati tuh, Pak Alex tuh, si Alex tuh lagi bokeh itu, Tuhan suruh misalnya Bu Kiki atau Pak Andi lah, Andi, Alex tuh lagi bokeh, kamu kasih dulu 500.000. Alex lagi pusing gimana nih buat kasih makan, contoh nih misalnya. Dikasih 500.000, wah senangnya minta ampun saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau Alex punya duit 20 M, dikasih 20 juta, biasa aja dia. Betul nggak? Saudara diizinkan mengalami sakit penyakit yang berat. Tiba-tiba mengalami kesembuhan. Saudara bilang, dahsyat Tuhan, ajaib. Tapi kalau saudara sehat-sehat saja, mana mikir soal mukjizat kesehatan. Betul nggak? Jadi Tuhan kasih kita, izinkan kita mengalami pergumulan, situasi yang sulit, yaitu supaya kita punya kesempatan. Sekali lagi bilang, punya kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, kita harus percaya bahwa Dia pegang kendali atas hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesaya 41 ayat 13. Saudara bisa baca di sana, ya. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah dahsyat. Nah ini saudara harus pegang. Dalam hati saudara, dalam perjalanan hidup saudara. Yang lewat, yang ke depan, khususnya ke depan. Karena dalam perjalanan ke depan, pasti kita akan mengalami masalah-masalah yang berat. Bahkan hari ini pun berat rasanya, betul? Tapi Tuhan bilang jangan takut. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan memberikan engkau kemenangan, kata Tuhan. Karena tangan kananku memegang engkau. Ayat 43, Tuhan kasih tahu sekali lagi. Ayat 13, aku ini Tuhan Allahmu, gak usah takut. Kalau saudara mengerti ini, percaya ini, wah hidup kita luar biasa. Saudara bisa enak tidur, muka saudara gak cemberut. Apapun yang terjadi, saudara bilang gampang, bisa, beres, sebab Tuhan bersamaku. Saudara nggak layu, nggak capek, karena saudara percaya janji Tuhan ini. Amin. Saudara bisa nyanyi begini. Selama kau besertaku, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersamamu, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara imanin firman ini, janji Tuhan ini, saudara ngalami pergumulan, saudara bisa bilang, saudara bisa nyanyi lagu tadi. Sambil tidur, sambil mandi, di mana saudara berada, saudara bilang, selama kau besertaku, ku percaya mujizat masih terjadi. Selama ku menyembahmu Tuhan, aku akan melihat
mujizat terjadi setiap hari. Muka saudara berseri karena saudara tahu Tuhan bersama kita. Aku nggak perlu khawatir, masalah apapun datang, kalau Tuhan bersamaku, aku nggak khawatir. Karena pasti ada jalan keluar, pasti ada kekuatan, penghiburan, pembelaan dari Tuhan. Saudara jadi orang sakti. Saudara jadi orang hebat, karena saudara tahu Tuhan bersama saudara dan saya. Alkitab berkata kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada saudara. Kita percaya Roh Kudus bersama kita. Setan tidak berani sama kita. Musuh diperdamaikan dengan kita, saudara. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan mau ngajarin kita hari ini. Percaya janji Tuhan. Engkau biji matanya Tuhan. Engkau anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan yang berat hari ini. Seperti tidak ada jalan keluar. Percaya. Semua atas kendali Tuhan. Dalam kendali Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Tuhan mau engkau punya kesempatan untuk melihat kemuliaan, kuasa Tuhan, perbuatan yang ajaib. Amin. Nah, saya ingin ajak saudara melihat, belajar dari kisah yang fenomenal tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Fir'aun. Sama-sama kita sering dengar kisah ini. Tuhan menyuruh Musa memimpin bangsa Israel yang sudah 400 tahun dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir, oleh rajanya Fir'aun, turun-temurun. Akhirnya Tuhan suruh Musa, ayo bawa keluar bangsa Israel. Aku janjikan tempat yang berlimpah susu madu, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan suruh Musa ketemu Fir'aun. Fir'aun gak kasih saudara, dengan berbagai alasan. Fir'aun gak kasih. Tuhan lakukan mukjizat 10 tulah. Sampai akhirnya Fir'aun menyerah. Ya udah pergi. Tapi waktu mereka pergi, Fir'aun pun kejar. Nah, saya ajak saudara belajar. Satu perikop, banyak ayatnya. Tapi saudara fokus. Asik. Saling menyambung beberapa poin. Saya mau ngajarin saudara, ya. Nah, ini gambaran bagaimana Allah membelah laut Teberau. Dibelah saudara. Mukjizat. Saudara-saudara ambil baskom, ya. Coba saudara belah pakai tangan, nggak mungkin bisa saudara. Kalau bisa saya kasih handphone saya. Tapi kalau nggak bisa traktir makan. Berani? Nggak bisa saudara. Ini laut yang begitu besar, tinggi, dalam, dahsyat. Dibelah sama Tuhan. Sehingga bangsa Israel bisa melewati laut di tanah yang kering di dasarnya. Selamat saudara. Nah, kita baca ya. Kisah di Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 31. Nah, saudara, saya enggak bacakan semua ya. Tapi saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa poin-poin penting dari ayat 1 sampai 31, saudara. Bagaimana ketika bangsa Israel ini berada di posisi yang sulit. Di depannya Laut Teberau. Di belakangnya Fir'aun dan tentaranya yang banyak mengejar mereka. Ini yang namanya maju kena, mundur kena. Ke samping tidak ada jalan, ke kanan tidak ada jalan. Mau tidak mau cari Tuhan, saudara. Amin. Nah, saudara, saya bacakan pasal 14 ayat 1 dan 2. Dari sini ternyata kita boleh belajar, seperti saya bilang tadi, ternyata semua ada dalam kendali dan rencana Tuhan. Nah, saya ajak saudara baca ya, ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka, ini jadi Tuhan bilang, Musa kan nabi, dia dengar firman, dia sampaikan ke umat Tuhan. Musa katakan, bilang sama Israel, supaya mereka, ya, balik dan menetap berkemah di depan Pihahirot, ya, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi Tuhan suruh bangsa Israel itu di suatu tempat untuk berputar, ayo tinggal di sini di Pihahirot, di tepi laut, di sini laut, di belakangnya ada satu kota namanya Migdol.
Ternyata ada maksud Tuhan di situ. Nah kalau saudara baca pasal-pasal di atas, nah kalau baca Alkitab itu harus satu pasal di atas, satu pasal di depan, supaya saudara bisa melihat keseluruhan ceritanya, nggak comot-comot saudara. Kalau saudara baca pasal di atas, waktu mereka keluar dari Mesir, itu ada jalan keluar yang pintas, dekat sekali dengan tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang, ditulis gitu, tapi Tuhan tidak membawa mereka melalui jalan pintas, supaya mereka, kalau waktu itu saya khotbahkan, supaya mereka belajar mengandalkan Tuhan. Mereka belajar berharap berserah sama Tuhan. Kalau di Alkitab dikatakan, supaya mereka tidak menyesal, keluar dari Mesir, lalu berhadapan dengan orang Filistin berperang. Ada banyak rencana Tuhan, maksud Tuhan. Tuhan bawa mereka berputar melewati padang gurun. Nah, lalu Tuhan suruh mereka, begitu keluar dari Mesir ini, berkemah di tepi laut. Di belakangnya Migdol. Ternyata ada maksud Tuhan, kalau saudara baca. Supaya mereka, nah jadi Tuhan yang suruh saudara. Mereka dalam posisi ini, pertama nggak ngerti. Mengapa Tuhan suruh? Tapi mereka ikutin. Nah ternyata, saudara, ayat 4-nya, Tuhan bilang begini, aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau dari dua ayat ini, kita ngerti ini semua rancangannya Tuhan. Disuruh menetap di sini, lalu Tuhan bilang sama Musa, aku akan keraskan hatinya Fir'aun dan suruh mereka mengejar bangsa Israel karena aku punya rencana. Dalam situasi ini, supaya bangsa Mesir, dan termasuk juga bangsa Israel, melihat perbuatanku yang hebat dan dahsyat. Supaya bangsa Mesir yang tidak percaya kepada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Termasuk juga bangsa Israel pasti lihat apa yang Tuhan lakukan. Nah lihat ayat selanjutnya. Kalau tadi Tuhan bilang, aku akan. Nah, saudara belajar lagi satu poin. Kalau Tuhan ngomong, ayo ikutin saya bilang gini. Kalau Tuhan ngomong, pasti dikerjakan. Nah, ini belajar ya. Sekali lagi, kalau Tuhan berfirman, pasti digenapi. Ya, jadi kalau Tuhan ngomong, Tuhan berfirman, pasti dilakukan Tuhan. Kalau saudara lihat tadi, ya di sini, aku akan. Tapi di sini, Tuhan lakukan firman-Nya. Ayo saya bacain ya. Ayat 5-8. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang kereta dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Jadi dari 3 bagian ayat ini kita tahu, ternyata bangsa Israel berada dalam posisi yang sulit, terjepit, depannya laut, tidak ada jalan, di belakang bangsa Mesir, Fir'aun, ternyata semua sudah dirancang Tuhan. Supaya bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan. Bangsa Mesir melihat perbuatan Tuhan, perbuatannya Allah orang Israel yang hebat. Sekali lagi saya mau bilang begini. Dari 3 ayat ini saja, kalau hari ini engkau sedang mengalami masa sulit, kalau engkau betul-betul anak Tuhan, gak usah khawatir. Kasih tahu kiri kanan, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua dalam rancangannya Tuhan. Tuhan yang mengatur. Gak usah khawatir. Bilang sama dirimu, aku gak khawatir kok. Tapi Tuhan, gak usah pakai tapi deh sama Tuhan. Minggu lalu kan kita belajar, sama Tuhan gak pakai tapi.
Ayo bilang, gak usah tapi-tapian sama Tuhan. Kasih tahu kiri kanan. Sama Tuhan gak usah tapi-tapi, tapi Tuhan. Ya amin, tapi Tuhan. Ya setuju, tapi Tuhan. Gak maju-maju kalau pakai tapi, saudara. Ya, Tuhan bilang percaya, ya percaya Tuhan tapi. Nah nanti saudara lihat ciri khas bangsa Israel. Makanya muter-muter 40 tahun di padang gurun. Karena tapi-tapi terus. Ya amin, tapi. Ayo melayani, iya setuju, tapi. Ayo ini, ya tapi. Tapi kita itu membuat kita gak pernah maju. Gak pernah ngalamin kemuliaan Tuhan. Banyak alasan. Amin. Ya, gak pakai tapi ikut Tuhan. Nah sekarang lihat. Sudah dapat ya? Dari ayat-ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa hidup kita sepenuhnya dalam rencana dan kendali Tuhan. Katakan yes, amin. Nah sekarang lihat lagi ayat selanjutnya. Keluaran 14 ya. Ayat 9 sampai 12. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Wah ini situasinya genting. Ini bicara nyawa saudara. Dikejar Fir'aun. Fir'aun itu raja yang jahat saudara. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Lihat di sini. Apa yang membuat mereka takut? Karena keadaan yang genting. Dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Nah, waktu mereka takut, di sini disebut mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tapi nanti kita belajar, benar nggak sih berseru-seru sama Tuhan? Dengan iman atau karena galau? Atau hanya kebiasaan saja? Ini lihat. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi situasinya genting. Waktu mereka berkemah di depan laut, ternyata di belakang musuh mengejar Fir'aun. Dan sangat dekat ketika mereka menoleh. Udah dekat, kelihatan debu-debunya di padang gurun itu. Dekat. Mereka ketakutan. Wajar kan ketakutan? Ya kita juga pasti takut kalau dikejar musuh. Sakit nih. Maaf nih kalau ada yang sakit. Wah ini berat nih. Bokek nih dikejar debt collector. Wah gimana nih? Atau banyak hal lah yang bikin kita karena kejepit takut. Ya wajar. Tapi Tuhan mau ajarin. Jangan seperti bangsa Israel. Bangsa ini waktu dia takut, memang disebutkan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Benar nggak berseru kepada Tuhan? Sebenarnya benar. Kalau memang hatinya juga benar. Tapi kan banyak orang Kristen, maaf saya nggak nuduh saudara nih. Kalau ada yang tertuduh bertobat. Tapi kan banyak orang Kristen memang kehidupannya ambigu. Tahu ambigu? Gak jelas. Jangan tersinggung ya. Kalau itu saudara bertobat. Memang kehidupan orang Kristen itu banyak yang ambigu. Membingungkan. Bilang Tuhan engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, aku percaya kepadamu. Tapi Tuhan bilang, kamu harus lakukan ini. Tapi Tuhan, berat, mana mungkin. Loh kan ambigu kan? Bingung gak standar ganda gini? Sementara bilang Tuhan, aku percaya. Kau hebat, kau ajaib, tak ada yang mustahil bagimu dan bagi orang percaya. Tuhan bilang, ayo lakukan. Tapi Tuhan, berat, gak bisa. Tuhan bilang ke sana, gak mungkin Tuhan. Mana mungkin. Kan ambigu kan? Ya kayak gini. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami percaya engkau hebat.
Engkaulah penyelamat kami. Mereka berseru, tolong kami, Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Habis mereka begitu, mereka datangin nabinya Tuhan. Nabi itu orang yang dipilih, diberikan otoritas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nabinya Tuhan. Nanti di ayat terakhir, Tuhan suruh kita menghormati nabinya Tuhan. Karena dia mewakili Tuhan. Menjadi penghubung perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Itulah nabi Tuhan. Kalau hari ini, ada gembala, ada nabi, ada rasul, ada guru, ada penginjil. Mereka bilang, Tuhan tolong kami. Engkau yang melepaskan kami dari Mesir. Engkau yang menyelamatkan kami. Begitu ngomong begitu, balik badan dia mana? Mana Musa? Mana Musa? Gak beres kau ini. Kau bawa kami ke Mesir, ke padang gurun, mau matiin kami. Kami kan udah bilang, jangan bawa kami keluar dari Mesir, biar kami di Mesir. Ambigu. Dan mungkin itu saudara, dalam ikut Tuhan. Ambigu, tidak jelas imanmu. Antara mulutmu, perkataanmu, dengan hatimu, gak sinkron. Antara mulutmu, dengan tindakan, perbuatan, cara hidupmu, gak sinkron. Dan kalau itu saudara, saya mau bilang begini, bertobat. Maaf, cukup banyak orang Kristen dan termasuk saudara yang di sini, yang ambigu. Mari belajar. Belajar totalitas ikut Tuhan. Katakan totalitas. Tapi Pak, ya secerahlah. Kemarin saya lihat rekaman video. Kalau saudara ikut Tuhan pakai tapi, saudara tidak akan pernah maju. Saudara akan diam di tempat, muter-muter. Saudara totalitas ikut Tuhan, taat mutlak. Yes, amin. Tapi, ya muter-muter aja begitu. Totalitas itu artinya seluruh firman kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Berat Pak, berat. Tapi percaya Roh Kudus akan mampukan kita. Roh Kudus tolong kita. Dan waktu kita lakukan, di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kembalikan perpuluhan. Mana bisa Pak, tapi Pak, ini aja nggak cukup Pak. Mana Pak, nggak cukup nih Pak. Kasih persembahan. Ya Pak, apalagi tambah persembahan Pak. Mana mungkin Pak. Tapi terus, nggak pernah lihat mukjizat keuangan. Saya ngomong perpuluhan, sekali lagi. Minggu lalu saya ngomong, sekali lagi saya ngomong. Bukan karena gereja kurang uang, tidak. Waktu gereja nggak ada uang, saya tinggal telepon teman-teman saya. Pasti kirim. Jadi saudara jangan negatif thinking sama saya. Enggak, saya sedang mengajarkan kita totalitas taat sama Tuhan. Salah satunya benar soal keuangan. Amin. Itu hanya kecil, tapi dalam hal lainnya. Mari totalitas ikut Tuhan. Katakan amin. Enggak pakai tapi. Saya kasih tahu yang lain. Amin, enggak pakai tapi ya bro, bilang gitu. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari cerita ini saudara, ternyata bangsa Mesir ini memang nggak sinkron. Perkataan dengan sikap hati dan tindakan. Satu saat mereka berseru sama Tuhan, satu saat ngomel sama Nabi Musa. Nah ini kita nggak boleh contoh saudara. Makanya mereka itu berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Nggak pernah mau taat sama Tuhan. Ya. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Waktu mereka dalam posisi terdesak, mereka lupa kebaikan, perbuatan Tuhan yang hebat. Waktu di Mesir mereka melihat bagaimana Tuhan lakukan mukjizat 10 tulah. Tulah itu menimpa bangsa Mesir, tapi bangsa Israel yang ada di Mesir tidak mengalami tulah, saudara. Mereka lihat 1 sampai 10 tulah. Hebat Tuhan. Mereka lihat bagaimana Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Hebat mereka lihat. Tapi waktu mereka kejepit, lupa semuanya. Dan ini kan terjadi juga dalam kehidupan banyak orang Kristen seperti orang Mesir, orang-orang Israel.
Waktu diberkati Tuhan hebat, Tuhan hebat. Waktu Tuhan izinkan bawa untuk ngalami masalah, supaya punya kesempatan untuk lihat mukjizat Tuhan, lupa semua. Lupa kebaikan Tuhan, lupa perbuatan Tuhan, lupa mukjizat yang Tuhan pernah nyatakan dalam hidup mereka. Lupa. Gak boleh contoh. Amin. Harus selalu ingat. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ya, nyanyilah ya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan. Besar kasih Allah bagi kita. Nah, saudara selalu ingat. Nah, kalau saudara ingat bahwa Tuhan itu pernah menyelamatkan, pernah lakukan mukjizat, pernah menolong, menyembuhkan saudara, pernah buka jalan, maka ketika engkau dibawa Tuhan, engkau berada dalam posisi sulit, gak ada jalan terbuka, waktu engkau ingat, engkau gak ketakutan, engkau gak bimbang ragu, engkau gak galau, engkau gak khawatir, engkau gak nyalain orang lain. Engkau tenang, karena engkau tahu, kalau dulu Tuhan pernah menolongku, kalau dulu Tuhan pernah menyembuhkanku, kalau dulu pernah melakukan mukjizat, Tuhan pernah buka jalan, kali ini pun Tuhan pasti buka jalan bagiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ingat kebaikannya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia setia. Dia selalu ada dalam segala keadaan. Dan kalau Dia izinkan kita berada dalam posisi yang sulit, itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Hebat Tuhan itu, saudara. Saudara lihat, waktu mereka dikejar oleh Musa, oleh Fir'aun, ya, mereka lupa janji-janji Tuhan. Nah, ini kan ayat yang keempat, pasal 14. Kalau saudara baca pasal 12, 13, di situ sudah ditunjukkan bagaimana Tuhan menyertai mereka. Waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, pasal 13 itu menceritakan tentang penyertaan dan kasih setia Tuhan yang hebat. Pasal 13 ayat 21 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan memimpin mereka. Tuhan menuntun mereka dalam tiang awan pada siang hari. Tiang awan untuk memberikan mereka keteduhan karena padang gurun itu gak ada pohon, panas saudara. Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan memberikan keteduhan sehingga mereka gak kepanasan. Di padang gurun gak ada sign belok kanan, belok kiri, Batam Center 5 kilo atau Tanjung Uncang 10 kilo, gak ada. Gak ada petunjuk, Tuhan menuntun mereka dalam tiang awan saudara. Dan malam hari Tuhan menuntun mereka dalam tiang api karena di padang gurun gak ada listrik, saudara. Malam dingin sekali, api memberikan penerangan supaya mereka bisa melihat sekeliling, tahu kemana yang harus pergi. Memberikan kehangatan. Menjaga mereka dari binatang buas, ular dan sebagainya karena diberikan penerangan. Tuhan memberikan penerangan untuk menerangi hati dan pikiran mereka supaya mereka gak ketakutan karena kalau gelap pasti ketakutan. Tuhan menuntun mereka. Tuhan menyertai mereka. Janji Tuhan, aku selalu bersama engkau. Tapi mereka lupa janji Tuhan. Hari ini kalau engkau mengalami masalah, engkau terjepit, pegang janji Tuhan ini. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Ayo nyanyi Juni.
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan dari sama-sama nyanyi, angkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan amin Tuhan. Tepuk Amin tangan buat Tuhan. Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya baca nih. Ini keterangannya, ini nasihat. Selalu ingat Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan, Tuhan pernah tolong, sembuhkan, lepaskan, pulihkan kita. Kalau dulu dia tolong, hari ini pun pasti dia tolong kita. Kita harus percaya, ingat, supaya kita nggak galau, saudara. Kita tenang. Ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu akan buka jalan buat kita. Ya, amin. Keluaran 14 ayat 13-14. Tadi kan pasal 13 Tuhan menyertai dalam tiang awan dan tiang api. Nah, waktu mereka ketakutan, tadi di atas, saudara lihat. Nih kan, ketakutan kan, sangat ketakutan. Pasal 14 ayat 9-12. Tuhan itu kasih lagi ingetin. Tadi di pasal 9-12. Ayat 13. Emang Tuhan gak tahu kalau bangsa Israel takut? Tahu, dia maha tahu. Emang Tuhan gak tahu kalau saudara hari ini bergumul, lalu saudara galau, khawatir, saudara down? Tuhan tahu. Makanya hari ini Tuhan suruh saya sampaikan firman buat saudara. Saudara-saudara kuat. Amin. Saudara enggak down. Saudara enggak lemah. Saudara enggak bimbang ragu. Hari ini dan sepanjang bulan ini Tuhan menguatkan. Tuhan menghibur. Tuhan meneguhkan. Tuhan mengajarkan kita. Kalau kita ngalami pergumulan, situasinya sulit, enggak usah takut. Amin. Karena semua dalam kendali Tuhan. Tuhan bilang begini, tetapi berkatalah Musa. Nah, kalau Musa ngomong itu pasti dari Tuhan, karena Musa ini nabinya Tuhan. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam di sini bukan berarti nggak ngapa-ngapain, saudara. Diam di sini berarti berserah penuh sama Tuhan. Amin. Kalau saudara sakit, bukan berarti ya udah diam aja deh. Mukjizat terjadi, ya bisa Tuhan lakukan. No, bukan itu maksudnya. Tuhan suruh periksa ke dokter, berobat, dan melalui dokter dan obat-obatan Tuhan menyembuhkan. Amin. Ya. Gak ada uang, diam aja, Tuhan kirim nanti. Bisa aja Tuhan kirim Pak Ferry, Pak Abed, Pak Alex tuh kirim, tuh bantu. Tapi bukan berarti saudara suruh diam, gak usah kerja. Itu mah malas namanya. Ya kerja dong, Tuhan akan buka jalan, sehingga engkau bisa bekerja. Tuhan kasih engkau kesehatan, semangat, Tuhan kasih berkat sama engkau. Amin. Nah begitulah kira-kira, bukan berarti diam itu tidak lakukan apa-apa. Ya, lalu di ayat 21 Keluaran, lihat, Tuhan bilang gak usah takut. Aku yang akan berperang bagimu. Aku yang akan buka jalan. Aku akan menolong menyelamatkan engkau. Dan waktu Tuhan janji, tadi kita belajar apa? Kalau Tuhan firman pasti dia genapi. Kalau Tuhan ngomong pasti dia lakukan. Benar, di sini dia janji. Lalu di sini gak jauh-jauh, masih dalam satu cerita. Dibilang gini, lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam itu apa? Ayo baca. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras,
membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Di sini Tuhan janji, di sini bagian Musa apa? Mengulurkan tongkatnya. Makanya dibilang tadi, Tuhan akan berperang bagi kamu. Tuhan tidak bilang sama bangsa Israel, ayo cedoin tuh, tahu cedoin? Ambil ember, keringkan lautnya. Enggak, saudara. Tuhan bilang, aku berperang ganti kamu. Kamu diam saja. Diam saja itu ada sesuatu lakukan sambil berserah penuh. Bagiannya Musa dan bangsa Israel, yaitu Musa ambil tongkat dan arahkan ke laut. Dan bagian Tuhan di sini jelas Tuhan lakukan apa yang dia firman. Tuhan membelah, menguakkan laut itu. Semalam-malaman. Sehingga dasarnya kering dan bangsa Israel boleh melewati laut itu, menyeberanginya. Di mana bangsa Mesir? Fir'aun yang mengejar. Kalau saudara cerita keseluruhannya, saudara baca, hebat nih. Tuhan itu waktu siang hari kan, dalam tiang awan kan di depan bangsa Israel. Ini bangsa Israel, ya. Ini tiang awan, itu laut. Waktu dikejar tadi kan mereka melihat ke belakang, udah dekat. Tiba-tiba Tuhan muter, yang tadinya tiang awan itu di depan, muter tiang awan itu di belakang bangsa Israel. Sehingga tiang awan itu memisahkan bangsa Israel dengan Fir'aun bersama teman-teman Mesirnya, sehingga mereka tidak bisa menyusul. Hebat, tepuk tangan bagi Tuhan. Dahsyat. Saudara kau baca Alkitab, teliti ceritanya, renungkan. Makanya jangan kejar omset baca Alkitab. Kata-katanya diambil, banyak maknanya. Oke? Nah, hebat ya, Tuhan buka jalan. Tuhan membelah laut Teberau untuk membuka jalan bagi bangsa Israel melewati laut tersebut. Nah, saudara, enggak cuma itu, saudara. Saudara lihat, Tuhan memusnahkan Fir'aun. Dimatiin sama Tuhan. Kalau engkau hidup benar sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, enggak ada yang bisa ganggu. Musuhmu diperdamaikan. Bahkan kalau keras hati, Firaun ini kan musuh. Keras hati, dimatiin sama Tuhan. Karena terbukti, Mesir, Firaun, dimatiin sama Tuhan. Baca ya nanti, pasal 14 ayat 23 sama 28. Ketika bangsa Israel sudah melewati semua, hampir habis. Laut itu saya nggak tahu panjangnya berapa kilo. Bangsa Israel udah lewat, mungkin udah setengah lebih. Akhirnya tiang awan tuh naik. Dikejar sama Fir'aun. Fir'aun nyusul di belakang. Mereka ada di lautan. Hebatnya begini loh. Kebuka semua. Waktu dikejar, yang di belakang bisa jadi laut lagi. Tapi setengah ke depan tetap terbuka. Tepuk tangan buat Tuhan. Sampai seluruh bangsa Israel menyeberang sampai ke darat. Waktu mereka sampai ke darat, semua pasukan Mesir bersama Fir'aun mati. Jadi jangan main-main sama orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh sama Tuhan, ikut Tuhan benar-benar totalitas, saudara orang sakti. Tidak ada yang bisa ganggu. Katakan amin. Iblis takut sama saudara. Firman Tuhan berkata, tapi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Cari ayat itu, ada. Itu kata-katanya sama. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Karena kalau saudara tunduk, taat sama Tuhan, Tuhan bersama saudara. Iblis nggak berani ganggu, nggak bisa ganggu. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 14 ayat 30-31. Demikianlah pada hari itu, ayo baca sama-sama yuk, 2-3. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir. Dan orang Israel apa? Melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah ini maksud Tuhan tadi yang di depan. Tuhan kasih kesempatan buat bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan. Orang Mesir melihat kemuliaan Tuhan karena berdosa mati. Ayo baca sama-sama. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Saya mau jelasin sama saudara.
Kata takut di sini dalam Alkitab bahasa Inggris dibilang respect, hormat, bukan takut seperti lihat macan, bukan. Tapi takut di sini dalam bahasa Inggris respect, hormat, kagum sama Tuhan. Nah, sekarang lihat. Tadi di awal kan Tuhan bilang begini. Tuhan rancangkan situasi ini, perhatikan baik-baik, ini bagus. Supaya orang Mesir lihat kemuliaan Tuhan. Betul kan tadi ayatnya kan? Lihat. Di depan. Nih. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui, melihat bahwa akulah Tuhan. Oke? Nah, sekarang lihat di sini. Sini. Tadi Tuhan bilang, aku akan lakukan ini supaya orang Mesir melihat kemuliaanku. Tapi pasti orang Israel juga lihat. Waktu Tuhan nyatakan kemuliaannya, Tuhan buka air laut itu, Tuhan belah, dan Tuhan selamatkan, itu kemuliaan Tuhan. Gak mungkin manusia bisa lakukan, kecuali Tuhan. Orang Israel, orang percaya, melihat kemuliaan Tuhan, dia selamat. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang Israel yang percaya kepada Tuhan ketika kemuliaan dinyatakan, selamat. Tapi orang Mesir, orang gak percaya Tuhan, gak hormat sama Tuhan, bandel, ketika lihat kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi? Mati. Bagus sih ceritanya ya. Dikupas. Saya mau kasih tahu mas saudara, kalau hidupmu benar, percaya Tuhan sungguh-sungguh, ketika Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam hidupmu, engkau selamat. Engkau dipulihkan. Engkau disembuhkan. Engkau diberkati. Tapi kalau engkau bandel sama Tuhan, dikasih tahu nggak mau, dikasih nasihat nggak mau, diberi firman nggak tahu, ditegur firman nggak mau, waktu Tuhan nyatakan kemuliaan, nasibmu akan sama seperti orang Mesir. Engkau tenggelam di dalam dosamu. Engkau tenggelam di dalam ketidaktaatanmu. Engkau tenggelam, mati di dalam ketidaktaatanmu. Maka itu hati-hati. Jangan main-main dengan hadirat Tuhan. Jangan remehkan kemuliaan Tuhan. Pilihan ada sama saudara dan saya. Saya sebagai gembala mengajak saudara. Yuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ayo ikut Tuhan totalitas. Enggak setengah-setengah, dua kaki. Sementara mau ikut, sementara masih di dunia. 1/2 taat, setengah enggak taat. Disuruh lakukan 10 firman, 8 saudara lakukan, 2 saudara enggak lakukan. Tuhan enggak mau seperti itu. 8 bagus, tapi 2 membuat engkau binasa. Karena dosa tetap dosa. Kami di Pria Sejati belajar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa tetap dosa. Dosa bukan masalah. Dosa tetap dosa. Ketidaktaatan itu dosa di hadapan Tuhan. Dan dosa mendatangkan maut. Yang mengerti bilang amin. Nah, mari kita belajar sedikit lagi. Kita banyak pelajaran dari kisah tentang Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Firaun. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di situasi sesulit apapun Tuhan selalu ada untuk menolong. Semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Kalau Tuhan bawa masuk pada situasi sulit, itu memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Jangan lupa kebaikan dan perbuatannya yang ajaib. Jangan bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain. Ingat bahwa Tuhan ada dan Dia pasti sanggup menolong. Percaya dalam situasi apapun, Tuhan pasti bisa membuka jalan bagi kita. Nah, itu yang saya bilang itu kehebatan, kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan untuk kita. Untuk masalah hidup di dunia ini. Keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain.
Itu aja udah hebat, betul nggak? Tapi saya mau bawa saudara pada hal yang sangat penting, lebih dari yang saya ngomong tadi. Tadi aja udah hebat. Yang saya mau sampaikan dalam 10 menit ke depan. Ini sangat penting, sangat luar biasa. Dia buka jalan saat tiada jalan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia turunannya Adam sampai hari ini sampai ke depan, kita mendapat dosa turunan. Manusia tidak usah diajar lagi, ada benih dosa, tidak usah diajar, mereka akan lakukan dosa-dosa. Dan dosa itu membawa kepada kematian kekal, pada penghukuman, kematian kekal di neraka. Dosa tidak bisa dibereskan dengan apapun. Dosa tidak bisa digantikan dengan uang, perbuatan baik apapun. Tidak bisa. Kalau ada kepercayaan lain di sana yang berkata, amalmu bisa menghapus dosa, jangan jadi orang Kristen. Pindah sana. Tapi di kekristenan, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa. Tidak bisa dibayar dengan apapun. Satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, yang melalui kematiannya di kayu salib yang nanti kita akan peringati sama-sama. Percaya kepada Tuhan Yesus yang melalui kematiannya menebus dosa kita. Yang melalui kematiannya menggantikan kita yang seharusnya dihukum, disiksa karena dosa dan pelanggaran kita. Kalau di luar sana atau ada yang mengaku-ngaku Kristen progresif yang berkata, Tuhan gak mungkin menghukum orang yang hidup dalam kasih, walaupun dia gak percaya Yesus, ya silakan kalau saudara mau percaya. Tapi kekristenan di GBI, Gereja Bethel Indonesia, dan termasuk di GBI Manuel, jelas tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara tidak perlu pusing memikirkan Kristen progresif. Jelas keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di luar Yesus. Yang lain mau ngomong apa silakan, gak usah pusing. Belum tentu mereka Kristen. Mengaku-ngaku Kristen progresif. Belum tentu mereka Kristen. Belum tentu mereka pendeta sinode mana. Gak usah urusin, kita gak ngomong itu. Tapi jelas, kekristenan yang kita percayai, doktrin teologinya, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kita perlu Yesus, supaya mendapatkan pengampunan dosa. Kalau dosa kita gak dihapuskan, pasti masuk neraka, saudara. Tidak ada jalan keluar. Pasti masuk neraka. Tapi Yesus datang ke dalam dunia. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, datang ke dalam dunia dan dia memberikan hidupnya di kayu salib. Alkitab berkata dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, menanggung dosa saudara dan saya, menanggung dosa semua manusia. Dia yang tidak bersalah menderita penghukuman untuk menggantikan saudara dan saya yang seharusnya kita yang dihukum. Melalui penebusannya di kayu salib, kita ditebus, dikuduskan, dibenarkan. Melalui pengorbanan di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Melalui pengorbanan kematiannya di kayu salib, dia membuka jalan bagi kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia buka jalan bagi saudara dan saya melalui pengorbanan nyawanya. Alkitab berkata, kita ditebus bukan dengan emas, perak, atau permata. Tapi kita ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Dan ini yang harus kita ingat. Lebih daripada kita mengingat berkat, kesembuhan, mujizat, dan lain-lain, saudara. Kita memang butuh mujizat, kesembuhan, kelepasan, kesuksesan. Tapi saudara harus ingat, jauh lebih penting dari semua yang tadi saya sebut, karena itu semua sementara. Saudara ingat pengorbanan Yesus buat saudara dan saya, dia mati disalibkan.
Dia menderita hukuman, nyawanya dia berikan supaya saudara dan saya bisa masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini yang pesan utama dari sepanjang 1 jam saya sampaikan kepada saudara. Yang kebetulan hari ini kita akan rayakan. Kita peringati sama-sama melalui perjamuan kudus. Dia berkata, Alkitab berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Dalam bahasa Inggris, we are completely free. Kalau dalam bahasa Indonesia bilang penuh keberanian. Dalam bahasa Inggris bilang, we are completely free to enter the holy place. Kita betul-betul bebas. Karena sudah dibebaskan, ditebus oleh Yesus. Masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan melalui dirinya sendiri. Melalui pengorbanannya. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di saat tidak ada jalan menuju surga, Tuhan menjadikan dirinya sebagai jalan. Di saat tidak ada pintu yang bisa dibuka untuk membawa kita berdamai dengan Bapa, Yesus menjadikan dirinya jalan. Supaya kita diperdamaikan dengan Bapa. Dan kita hidup di dalam kemurahan Bapa. Hidup dalam damai sejahtera. Saya menutup pesan firman Tuhan hari ini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, pengorbanannya di kayu salib. Kalau saudara ingat itu, maka jadikan hidupmu sebagai penyembahan bagi Tuhan. Menghormati Tuhan. Tuhan sudah selamatkan aku melalui pengorbanannya. Jangan salibkan Tuhan 2 kali, 3 kali lagi. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Karena dosamu yang begitu banyak, dikuduskan, disucikan melalui penumpahan darahnya di salib. Jangan bikin dosa lagi. Tuhan berkata kepada wanita penjina itu, dosamu sudah diampuni. Pergilah, jangan bikin dosa lagi. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup taat, hormati apa yang dia ngomong. Karena semua yang dia firmankan adalah buat kebaikan kita. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan. Mari datang kepada Tuhan, mari bangkit berdiri. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya.